The Wedding, bab 50, penulis Neng Neng. Episode terakhir. Banyak orang bilang, dalam hidup akan selalu ada cinta pertama yang akan selalu dikenang dan tidak akan terlupakan. Bahkan, hingga kita menua nanti, bayangan itu akan selalu ada. Begitu pula dengan apa yang dirasakan oleh Renata. Wanita itu jelas akan selalu mengingat kepada siapa ia pernah melabuhkan cinta pertamanya dulu. Ardi, tentu saja pria itu. Cinta pertama Renata sekaligus orang yang telah menggoreskan luka baginya. Hingga Renata mengalami trauma dan menjalani hidup yang tidak mudah. Entah sampai kapanpun, Renata pasti akan selalu mengingat momen ini sebagai kenangan berarti dalam hidupnya. Namun, selain cinta pertama yang menggoreskan luka, Renata juga merasa beruntung karena telah memiliki dan menemukan cinta sejatinya. Fauzan, pria beda usia dengannya itu telah merebut dan meluluhkan hati Renata yang beku, menyembuhkan lukanya sedemikian rupa, hingga Renata nyaris sembuh dan mengganti semua luka dengan suka. Renata sangat mencintai Fauzan, bahkan bisa jadi cintanya terhadap Fauzan lebih besar dibanding cintanya terhadap Ardi dulu. Fauzan yang sabar dan tulus mampu membuat Renata jatuh padanya. Dan kini, kabar dari Emma, sang sekretaris tentu saja membuat Renata tak berdaya. Wanita itu nyaris pingsan saat Emma menyeret tubuhnya begitu saja dengan langkah tergesa. Ayo katakan, ada apa ini? Renata masih bertanya. Bahkan setelah mereka kini duduk di kursi belakang mobil dengan nyaman. Mobil melaju atas perintah Emma tanpa Renata tahu jelas tujuannya. Kita harus segera pergi menemui Pak Fauzan, Bu. Kasihan dia, telah menunggu kita sedari tadi. Jika melihat dari raut wajah Emma, tentu saja membuat Renata cemas. Wanita itu mengira dan menduga tentang banyak sekali hal buruk dalam kepalanya. Renata merasa kepalanya nyaris pecah kala Emma masih saja enggan memberitahu apa yang sebetulnya terjadi. Hingga akhirnya keheningan mendominasi dan Renata hanya bisa memanjatkan banyak doa dalam hatinya. Sudah sampai, Bu. Mari. Emma turun dari dalam mobil. Renata mengedarkan pandangan. Wanita itu merasa keheranan kala melihat sekitar. Mengapa Renata dibawa ke sebuah pinggiran hutan? Apa benar Fauzan ada di sana? Apa dia mengalami kecelakaan? Oh, tidak. Renata menggelengkan kepalanya bingung. Renata mengerjap kala merasakan jika pundaknya kini telah disentuh oleh seseorang. Wanita itu menoleh lalu mengerjap bingung kala melihat Andre dan Burhan, sahabat dari suaminya, tengah tersenyum padanya. Mereka kompak memberikan setangkai bunga mawar merah pada Renata lalu bersiul setelahnya. Mereka berjalan perlahan membiarkan Renata mengikuti langkahnya dengan dahi mengernyit. Follow me, Nona. Burhan mengedipkan sebelah matanya, membuat Renata yang hendak bertanya kembali urung. Wanita itu hanya terus mengikuti langkah mereka dengan bingung. Mereka bertiga melewati jalan setapak yang terlihat begitu tertata dengan rapi. Di sepanjang jalan dihiasi oleh bunga-bunga indah. Renata sempat terpaku dengan rasa kagumnya. Namun langkah kakinya tetap berjalan menyusuri jalanan. Hingga tiba di sebuah jalan kembali datang Cindy dan dua teman lainnya. Mereka kembali memberikan setangkai bunga dan menuntun langkah Renata selanjutnya. Cindy, ada apa? Renata kini bertanya, namun Cindy hanya menggeleng dan tersenyum. Lalu gadis itu segera membawa Renata menuju sebuah rumah kecil yang berada di sana. Renata tercengang kala melihat rumah kecil namun terlihat indah dan nyaman tersebut. Semuanya seperti di negeri dongeng. Silakan masuk, Bu. Cindy mempersilahkan Renata mengangguk lalu melongo kala melihat ke dalam. Di sana sudah ada Kiana yang tengah tersenyum padanya dengan gaun super cantik yang selama ini hanya ada dalam angannya. Kia, ini... Renata menutup mulutnya terharu. Kini kepalanya sudah mulai bisa merangkai kejadian demi kejadian yang sedari tadi berusaha dirangkainya. Jangan nangis dan mari kita gunakan dulu gaun ini. Renata mengangguk setuju. Wanita itu gegas mengganti pakaiannya
Lalu beberapa wanita membantu merias wajahnya. Renata terlihat begitu cantik dengan balutan gaun pengantin di impiannya sendiri. Renata entah harus bahagia atau bersedih. Semuanya terlalu seperti mimpi. Renata hanya bisa meneteskan air mata meski berulang kali Kiana melarangnya. Sekarang, waktunya Tuan Putri melakukan ritual sesungguhnya. Kiana menggandeng lengan Renata. Di samping kanan kirinya sudah ada Cindy dan beberapa orang lainnya. Pangeran sudah menunggumu sedari tadi, Kiana berkata dengan binaran bahagia di wajahnya. Renata menutup mulutnya. Air matanya tak lagi bisa dibendung. Wanita itu menangis, penuh haru kala melihat di ujung sana sudah ada pelaminan cantik dengan hiasan luar biasa indahnya. Sementara di belakangnya ada danau kecil yang mempercantik suasana. Seketika suasana haru langsung menyelimuti. Semua orang yang hadir di sana ikut merasakan Renata saat ini. Mama, Renata kian terharu kala melihat Yasmin yang sudah menggunakan pakaian cantik ala prinsesnya kini tengah menuntun dirinya. Berjalan kecil menuju Fauzan yang kini menghampirinya dengan senyuman kecil yang tersemat di wajahnya. Aku tahu ini terlambat, Yang, tapi aku mau kamu punya ingatan yang baik tentang pernikahan kita. Fauzan tersenyum, pria itu mengulurkan tangannya pada Renata. Hingga Renata menyambutnya dengan senang. Terima kasih. Renata mengusap air matanya dengan penuh haru. Aku bahagia, ucapnya lagi. Sekarang, mari kita rayakan hari jadi pernikahan kita yang ke-6. Fauzan berbisik setelah memeluk Renata barusan. Renata mengangguk, wanita itu memejamkan mata, meminta banyak doa untuk keberlangsungan rumah tangganya. Selamat sayang. Mama, papa, dan mama mertua menghampiri mereka. Para orang tua memeluk haru putra-putrinya. Mereka yang paling tahu jika pernikahan yang Renata dan Fauzan alami bukanlah pernikahan yang mudah. Terlalu banyak ujian hingga membuat lika-liku yang kadang menyakitkan, namun mereka melewatinya dengan baik. Abang bangga sama kamu, Dek. Abang memeluk adik kesayangannya erat. Terima kasih sudah menyarankan aku untuk bertemu Dokter Gio, Bang. Karenanya, sekarang aku bisa membuka diriku dengan baik. Renata membalas pelukan sang kakak. Tentu itu adalah tugasku. Semua rangkaian acara telah terlewati dengan sangat baik. Dari mulai acara penuh haru biru, hingga acara yang dibalut dengan romansa dan komedi pun seperti telah diputar begitu saja. Waktu sudah menunjukkan waktu malam, dan sebagian orang sudah mulai berpamitan. Mereka semua turut berbahagia dan melancarkan acara Fauzan dengan sempurna. Terima kasih untuk kejutannya. Aku tidak menyangka jika aku akan mendapatkan semua kenangan indah ini darimu. Renata menyandarkan tubuhnya di bahu Fauzan. Pria itu memeluk pundak sang istri, sesekali menciumi pelipisnya lembut. Mereka kini tengah menatap pada langit malam bertabur bintang dengan danau kecil di hadapannya. Cuaca dingin tentu tidak menyurutkan keduanya untuk segera beranjak dari tempat si syahdu ini. Sudah lama aku ingin mewujudkan sebagian mimpimu, Yang. Namun, baru terrealisasi kali ini. Maafin aku yang gak bisa sempurna buat kamu. Kamu sempurna buat aku. Di mataku, tidak ada pria yang paling sempurna kecuali papanya Yasmin. Dan Renata mendongak, menatap Fauzan yang kini tengah mengerutkan keningnya bingung. Dan Fauzan penasaran. Dan adik buat Yasmin. Seketika Fauzan melepaskan pelukannya. Pria itu menatap tak percaya pada Renata yang kini tengah tersenyum menatapnya. Membawa tangan Fauzan untuk menyentuh perut ratanya. Renata mengangguk yakin, membenarkan prasangka Fauzan. 4 minggu. Renata memberitahu usia kandungannya. Yang, serius? Fauzan kini berkaca-kaca. Pria itu begitu terharu. Renata mengangguk serius. Wanita itu kini juga seperti akan menangis. Selamat, Papa. Renata berbisik lirih. Makasih, Yang. Aku bahagia, sangat bahagia. Terima kasih. Fauzan akhirnya tidak bisa menahan rasa sedihnya lagi. Pria itu menangis tergugu dalam pelukan Renata, membuat Renata terkekeh geli. Fauzan masih orang yang sama. Ketika tahu dirinya hamil Yasmin, ataupun sekarang Fauzan sama saja antusias dan cengengnya.
Pria itu sama menangis terguguk karena bahagia. Aku tahu jalan di depan akan ada yang kembali berliku, tajam, bahkan curam. Aku tidak bisa menyanyikan banyak kebahagiaan buat kamu yang, tapi aku yakin dengan selalu bersama kita akan mudah melewati semuanya. Janji, jangan pernah tinggalin aku apapun yang terjadi. Aku janji yang, kecuali maut yang memisahkan kita. Cerita hidup datang dan pergi silih berganti. Bahkan, kala mentari sedang tersenyum pada semesta, tiba-tiba saja mendung menggelayuti. Saat rembulan terlihat teduh di malam hari, tiba-tiba saja hujan badai datang di pagi hari. Kita sebagai manusia hanya bisa menjalani dengan baik setiap takdir yang sudah Tuhan gariskan pada kita semua. Baik atau buruk, takdir Tuhan memang siapa yang tahu. Tamat. 23 November 2023. Judul The Wedding. Penulis Neng Neng. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu lagi.